Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Happy Friday. Hari ini adalah hari PRT. Saya dan Esther Frances dan Lily dan Barry ada di Taman Nasional Yellowstone. Kami bertemu dengan 3 saudara dalam Yesus Kristus dari Virginia, dan kami bersama-sama bersuka cita bersekutu di sini. Mari tepuk tangan. Ya. Dan di belakang saya, saudara lihat itu adalah air mancur belerang, yaitu air mancur tempayan Norris di dalam Taman Yellowstone yang sangat terkenal. Dan hari ini saudara-saudara yang tidak ikut bersama dengan kami boleh menikmati sedikit dari pemandangan ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya bersyukur saudara boleh ikut mendoakan perjalanan kami, keselamatan kami. Terima kasih banyak. Hari ini puji-pujian akan dipimpin oleh Ci Silvi dan kawan-kawan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari sebelum kita memuji Tuhan, saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena ciptaanmu luar biasa. Engkau maha besar, maha agung. Hari ini kami boleh menyaksikan sedikit dari Yellowstone Park yang terkenal Tuhan. Dan kami bersuka cita bersama-sama dengan hamba-Mu. Dan kami hari ini ingin memuji Tuhan, kami ingin belajar firman Tuhan, dan kami ingin berdoa. Tuhan menyertai dan memberkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ci Silvi dan kawan-kawan, mari saya persilakan. Selamat malam kawan-kawan, selamat berjumpa lagi di BRT online. Kita mau bersuka cita karena Tuhan menghendaki kita bersuka senantiasa. Mari kita akan memuji Dia dengan lagu memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Tuhan
will rejoice, for He has made me glad. Mari kawan-kawan, kita lanjutkan. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Mari, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana.
lagi akan merenungkan firman Tuhan yang menyegarkan bagi hidup kita. Dan kita akan menyembah Dia, memuji Dia dengan lagu Kasih Setiamu yang Kurasa. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang lama lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang pernah ku impikan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji nadamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Silvi dan kawan-kawan, terima kasih untuk puji-pujian yang menguatkan iman kita
dan menyegarkan jiwa kita. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Shirley Turangan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya, menjadi saluran berkat bagi kita sekalian, dan kita sungguh-sungguh dikuatkan, disegarkan, dan firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Guru Injil Shirley, mari saya persilakan. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita dapat bertemu di dalam persekutuan rumah tangga pada malam hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu 1 minggu ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami, sehingga kami dimampukan tidak hanya untuk mengerti akan kedalaman firman-Mu, tapi juga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap belajar firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah terus berlomba sampai akhir, yang terambil dari Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, John Stephen Akhwari adalah seorang pelari maraton yang berasal dari Tanzania, dan dalam Olimpiade di Meksiko pada tahun 1986, John Stephen Akhwari ini adalah pelari maraton yang paling akhir memasuki garis finish. Sebelumnya, belum pernah ada seorang pelari yang masuk garis finish begitu terlambat. Dia harus menahan sakit karena kakinya terluka dan diperban. Saat itu, penonton tinggal beberapa saja yang masih duduk di dalam stadion tersebut. Pelari-pelari lainnya, mereka sudah masuk garis finish 1 jam sebelumnya. Dan ketika ditanya oleh wartawan, mengapa Anda tetap ikut berlomba padahal kaki Anda sedang terluka? Lalu John Stephen Akhwari menjawab, negara saya mengirimkan saya ke Olimpiade ini bukan saja untuk memulai perlombaan, tapi juga untuk menyelesaikan perlombaan. Demikian juga saudara, di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kehidupan orang Kristen ibarat kita mengikuti perlombaan lari. Dan saat ini, kita semua sedang mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu pertandingan iman. Tidak ada istilah terlalu tua untuk mengikuti perlombaan ini. Semua harus mengikutinya. Kita harus berlomba, terus berlomba sampai akhir hidup kita. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperoleh mahkota kehidupan yang telah disediakan bagi kita. Dari firman Tuhan yang kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, malam hari ini kita akan belajar 3 syarat untuk terus berlomba sampai akhir.
Syarat yang pertama adalah menanggalkan semua beban yang terambil dari ayat yang pertama. Saudara, hidup Kristen adalah sebuah perlombaan. Ibarat seorang olahragawan yang hendak bertanding, maka olahragawan tersebut harus menanggalkan pakaiannya sehari-hari. Ia harus menanggalkan pakaian kerjanya, cincinnya, jam tangannya, ataupun juga mungkin kalungnya, agar olahragawan ini dapat bertanding dengan baik. Dapat dibayangkan, saudara, jika olahragawan tersebut pada saat bertanding, ia memakai barang-barang ini semua. Pastinya barang-barang ini akan mengganggu performnya ketika ia mengikuti pertandingan. Dan barang-barang ini akan menjadi beban bagi dirinya di dalam pertandingan, sehingga ia tidak dapat bertanding dengan baik. Lalu, apa yang dimaksud dengan beban di sini? Beban adalah segala sesuatu yang mengikat kita, sehingga kita tidak dapat bertumbuh atau kita tidak dapat berlari di dalam mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mungkin saudara terlalu lelah bekerja, sehingga ini menjadi beban bagi saudara di dalam mengikuti pertandingan iman. Atau juga beban pikiran atau beban jiwa. Ini seperti stres, kepahitan, sakit hati, atau juga beban rohani, saudara, yaitu dosa-dosa yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan. Dan jika kita membawa semua beban di dalam kehidupan kita, maka dapat dipastikan kita akan sulit di dalam mengikuti pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Kita akan sulit berdoa, kita akan sulit membaca firman Tuhan, kita akan sulit beribadah, kita akan sulit melayani, kita akan sulit mengasihi dan mengampuni orang lain. Dan masih banyak hal-hal yang menjadi sulit kita lakukan karena kita membawa beban di dalam kehidupan kita. Saudara, Alexander Agung atau yang dikenal dengan Alexander the Great adalah seorang pemimpin militer yang berasal dari Makedonia. Dan Alexander Agung ini diakui sebagai seorang pemimpin militer yang paling jenius sepanjang zaman. Dan dalam masa kepemimpinannya sebagai pemimpin militer, ia menguasai hampir separuh dunia. Dan di tahun 335 sebelum Masehi, Alexander Agung dan pasukannya menyerang bangsa Persia. Dan 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 333 sebelum Masehi, mereka berhasil menundukkan bangsa Persia yang saat itu dibawa kepemimpinan dari Raja Darius III. Pada suatu pertempuran yang begitu sengit, pasukan dari Alexander ini hampir kalah. Setelah diselidiki, saudara, ternyata pasukan Alexander Agung ini banyak membawa barang-barang rampasan yang mereka peroleh dari pertempuran sebelumnya. Pasukannya Alexander Agung ini tidak dapat bertempur dengan baik. Setelah diketahui penyebabnya, akhirnya Alexander Agung ini menyuruh seluruh pasukannya untuk mengumpulkan semua barang-barang jarahan lalu dibakar. Awalnya pasukannya marah, protes. Mereka tidak suka dengan kebijaksanaan dari Alexander Agung ini. Tapi akhirnya mereka mengerti akan kebijaksanaan dari Alexander Agung. Setelah semua barang-barang jarahan dikumpulkan dan dibakar, pasukannya merasa seperti mendapatkan sayap begitu ringan ketika mereka berlari di dalam pertempuran. Sehingga akhirnya kemenangan pun dapat diraih. Saudara, mari periksa hidup saudara. Adakah beban yang membuat saudara tidak dapat berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi saudara, sehingga kehidupan saudara sebagai orang Kristen tidak dapat bertumbuh? Mungkin ada dosa-dosa yang belum saudara selesaikan di hadapan Tuhan. Saudara, dosa dalam bentuk apapun tetaplah dosa. Mau besar, kecil, tetap dosa. Dan dosa bukan saja membawa kita kepada
kegagalan, tapi dosa juga membawa kita kepada kebinasaan. Roma 6 ayat 23b berkata, sebab upah dosa ialah maut. Oleh karena itu, saudara, akuilah setiap dosa-dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan hidup saudara. Bukan saja diampuni, saudara pun dibenarkan. Letakkanlah segala beban di kaki Yesus, maka Yesus akan menggantikannya dengan kelegaan. Syarat yang kedua adalah bertekun sampai akhir. Kesuksesan tidak dapat diraih dalam jangka waktu singkat. Kesuksesan tidak dapat diraih dalam jangka waktu cepat. Dan untuk menyelesaikan perlombaan dibutuhkan ketekunan. Lalu apa yang dimaksud dengan ketekunan di sini? Ketekunan di sini memiliki arti melakukan dengan rajin, melakukan dengan konsisten, serius, disiplin, atau juga dapat dimaksudkan semangat yang tak kenal lelah. Saudara pasti pernah mendengar Pete Sampras. Pete Sampras adalah seorang petenis profesional yang berasal dari Amerika Serikat. Dan Pete Sampras ini belajar tenis sejak kecil dan dia dilatih oleh ayahnya. Dan ayahnya, saudara, melatih Pete Sampras setiap pagi harus memukul bola sebanyak 1000 kali. Setelah ia memukul bola sebanyak 1000 kali, barulah Pete Sampras izinkan oleh ayahnya untuk sarapan. Dan hasilnya, Pete Sampras berhasil menjuarai 14 kali Grand Slam dan 7 kali Wimbledon. Ketekunan adalah kunci kesuksesan. Saudara ingin sukses? Jangan menyerah, tetaplah bertekun. Ada seorang anak muda yang sudah lama menganggur, suatu hari bertemu dengan seorang bapak. Lalu bapak ini bertanya kepada anak muda ini, "Nak, mengapa engkau begitu lama menganggur?" Lalu anak ini atau pemuda ini menjawab, "Ya sudah takdir, Pak, saya menganggur." Mendengar ini, bapak ini tidak setuju karena bapak ini berpikir bahwa jika dikatakan itu takdir Tuhan, berarti Tuhan menciptakan pemuda ini untuk menganggur. Lalu bapak ini bertanya lagi, "Apa ada usaha untuk mencari pekerjaan?" Lalu pemuda ini menjawab, "Dulu saya pernah bekerja di sebuah pabrik, tapi kerjanya berat, kerjanya capek. Belum lagi atasan saya maunya banyak, sehingga akhirnya ya saya keluar. Saya tidak dapat mengikuti pekerjaan tersebut." Saudara, ini adalah contoh orang yang cepat menyerah, orang yang cepat putus asa. Seharusnya semakin sulit, kita harus semakin giat, kita harus semakin tertantang. Tapi yang terjadi, saudara, banyak orang menyerah di dalam menghadapi pergumulan hidupnya, sehingga akhirnya mereka jadi orang-orang yang tidak berhasil. Konon, ada sebuah batu yang besar dan sangat kuat. Saking besar dan kuatnya, batu ini menjadi sombong. Lalu batu ini berkata, "Tidak ada yang dapat menghancurkanku." Lalu datanglah besi. Lalu besi ini membentur-benturkan tubuhnya di atas batu itu sekuat tenaga. Tapi hasilnya, saudara, sia-sia. Batu itu tidak hancur, malahan besinya yang bengkok. Besi mundur, datang api. Api datang dengan kekuatan yang begitu panas, berusaha untuk membakar dan melelehkan batu tersebut. Tapi hasilnya, saudara, nihil, di mana batu tersebut tetap berdiri dengan kokoh. Api dan besi mundur, datang air. Air datang dengan tetesan-tetesan di atas batu tersebut. Melihat air datang dengan tetesan-tetesan, saudara, batu tertawa terbahak-bahak. Lalu batu berkata, "Air, air,
Bagaimana mungkin kamu dapat menghancurkanku? Gimana aku ini adalah batu yang sangat besar dan kuat. Kamu tuh hanyalah tetesan-tetesan. Tapi air tetap menetes. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan tahun-tahun kemudian. Dan akhirnya saudara, batu tidak lagi dapat menyombongkan dirinya. Karena batu telah berlubang akibat tetesan air yang berada di atasnya. Saudara, jangan pernah menyerah terhadap godaan si jahat. Tapi tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Karena ketekunan pasti akan membuahkan hasil. Dan Tuhan akan memberikan upah bagi orang-orang yang setia. Setialah berdoa. Setialah membaca firman Tuhan. Setialah beribadah. Setialah mengasihi dan mengampuni. Dan semua itu juga adalah untuk keuntungan dan kebaikan bagi kita. Syarat yang ketiga, saudara, untuk dapat menyelesaikan perlombaan sampai akhir adalah dengan mata yang tertuju, yang terambil dari ayat yang kedua. Apa arti dari mata yang tertuju atau istilah dari mata yang tertuju? Mata yang tertuju artinya adalah fokus, tidak bercabang, ataupun tertuju pada tujuan. Betapa pentingnya fokus bagi seorang olahragawan, di mana seorang olahragawan harus fokus pada tujuan akhir yang ada di depannya. Dapat dibayangkan, saudara, jika seorang olahragawan tidak fokus, pikirannya kemana-mana, pikirannya melayang-layang. Misalnya ketika ia sedang bertanding, olahragawan ini berpikir, abis ini makan apa ya? Abis ini makannya di mana ya? Maka dapat dipastikan, saudara, ini akan melemahkan dia. Dan tidak mustahil, ini akan membawa kekalahan bagi olahragawan tersebut. Tahun 1952, ada seorang wanita yang bernama Florence Cheswick berusaha berenang sejauh 42 km mulai dari pantai California menuju Pulau Catalina. Dan setelah ia berenang 15 jam, tiba-tiba ada kabut tebal turun menutupi pandangannya. Akhirnya Florence kehilangan arah dan menyerah. Tapi begitu menyesal, saudara, ketika ia tahu ternyata dia berhenti di garis di mana tinggal 1,5 meter lagi tujuannya akan dicapai. Akhirnya 2 bulan kemudian Florence berusaha lagi mencoba berenang ke Pulau Catalina. Kembali kabut tebal menutupinya. Tapi kali ini ia berhasil mencapai tujuannya, yaitu Pulau Catalina. Dan prestasinya ini menjadikan Florence adalah sebagai wanita pertama yang berhasil berenang melintasi Kanal Catalina. Ketika ditanya oleh wartawan, apa yang membuat Anda berhasil mencapai tujuan Anda, yaitu Pulau Catalina? Florence menjawab bahwa ia terus fokus pada garis pantai yang menjadi tujuannya, yaitu Pulau Catalina. Sekalipun ia tidak dapat melihatnya. Saudara, ilustrasi ini mengajarkan kepada kita orang yang fokus, meskipun tidak melihat, akan berhasil. Demikian juga dalam kerohanian kita. Yesus yang tidak kita lihat secara fisik, ketika kabut menutupi hidup kita, seperti badai di dalam hidup kita. Namun ketika kita tetap fokus kepada Yesus, dan kita akan dapat menghadapi badai tersebut. Kita akan dapat melewatinya. Hidup Kristen harus fokus pada satu tujuan yang jelas. Dan setiap halangan atau rintangan, yaitu dosa, harus kita tinggalkan. Ini artinya kita harus memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar, yaitu tetap fokus atau memandang pada Yesus. Yang tadinya mungkin fokus kita mulai
goyah atau tidak terarah lagi pada Yesus, kita mulai mengarah kepada kenikmatan dunia ini, inilah saatnya kita kembali kepada Yesus. Back on the right track, yaitu memandang pada Yesus. Suatu hari, ada seorang anak dan seorang ayah berada di dalam sebuah ruangan. Dan saat itu, ayahnya sedang sibuk bekerja di depan komputer. Sedangkan anaknya adalah seorang anak yang memiliki keinginan tahu yang sangat besar. Dan anaknya sedang mengutak-ngatik peta dunia. Tiba-tiba anaknya menghampiri ayahnya dan bertanya, "Ayah, ini kota apa sih?" Sambil menunjukkan peta dunia yang ada di tangannya. Lalu ayahnya menjawab dengan acuh tak acuh dan berkata, "Oh, itu kota Paris." Lalu ayahnya kembali bekerja dan anaknya kembali mengutak-ngatik peta dunia. Oh, tidak lama kemudian, anaknya kembali bertanya kepada ayahnya. Lalu anaknya bertanya, "Ayah, kalau ini kota apa?" Lalu ayahnya hanya melirik sebentar dan berkata, "Oh, itu kota London." Kalau ini ayah, mendengar pertanyaan yang ketiga, saudara, ayahnya sudah mulai kesal karena ia merasa terganggu, karena ia masih mengerjakan pekerjaannya di depan komputer. Akhirnya dengan nada tinggi ayahnya berkata, "Oh, itu Toronto." Lalu ayahnya berpikir, bagaimana ya agar anaknya ini tidak mengganggu dia dalam jangka waktu yang lama. Ayah berpikir sebentar, lalu dia dapat ide. Akhirnya dia mengambil peta dunia yang ada di tangan anaknya, lalu merobek-robek peta dunia tersebut menjadi beberapa bagian. Setelah itu, ia berkata kepada anaknya, "Nak, tolong susun peta dunia ini dengan rapi ya. Jika peta dunia ini sudah rapi, baru kamu tanya lagi ke ayah kalau ada yang kamu tidak mengerti." Dan ayahnya tersenyum puas. Dia merasa ia berhasil membuat anaknya sibuk. Dan pasti anaknya tidak akan mengganggu dia dalam jangka waktu yang lama. Tapi ternyata salah, saudara. Hanya dengan 5 menit, anaknya datang kembali dan membawa peta dunia yang sudah tersusun rapi. Melihat itu, saudara, ayahnya begitu kaget. Karena ayah berpikir, bagaimana mungkin anaknya ini dapat menyusun peta dunia dalam jangka waktu yang singkat. Mungkin dia saja tidak mampu untuk melakukan seperti itu. Lalu akhirnya bapaknya atau ayahnya ini bertanya kepada anaknya, "Nak, bagaimana mungkin sih kamu menyusun peta dunia dalam jangka waktu yang singkat?" Lalu anaknya tersenyum dan berkata, "Gampang ayah, lihat ya." Dia membalikkan peta dunia tersebut. Ternyata saudara, di balik gambar peta dunia itu ada gambar Tuhan Yesus. Dan anak ini berkata, "Kan saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya menyusun gambar Tuhan Yesus dengan yang saya kenal. Sehingga otomatis ketika gambar Tuhan Yesus tersusun dengan rapi, ya gambar peta dunia di belakangnya otomatis lah ya tersusun juga." Saudara, melalui ilustrasi ini mengajarkan kepada kita untuk tetap fokus ketika kita sungguh-sungguh mengenal Yesus dan fokus kepadanya. Setiap godaan, setiap halangan tidak akan mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu, saudara, di dalam mengikuti perlombaan iman, janganlah terpengaruh terhadap hal-hal yang membuat saudara ingin undur atau membuat saudara tidak mau menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi saudara. Seperti di dalam sebuah arena pertandingan, pasti banyak penonton yang akan meneriakkan kata-kata. Mungkin kata-kata ini adalah kata-kata yang membuat kita semangat atau membangun kita di dalam bertanding. Tapi banyak juga kata-kata yang akan membuat kita lemah, patah semangat, panas hati, sehingga kita marah terhadap kata-kata tersebut. Tapi dengan memandang kepada Yesus, inilah yang akan memotivasi kita untuk dapat menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, saya rindu melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita semua terus berlomba sampai akhir dengan menanggalkan beban, dengan bertekun, dan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan undur, jangan takut, dan jangan khawatir. Teruslah berlomba dan jadikan Yesus sebagai kekuatan
Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami sadar Tuhan, pada saat kami mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kami di dunia ini, banyak halangan, banyak rintangan yang ingin membuat kami goyah, ingin membuat kami undur. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau, melalui kebenaran firman-Mu, kami terus dikuatkan, sehingga kami dapat menyelesaikan perlombaan dengan baik. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami untuk tetap hidup dan mengandalkan Engkau dalam menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Guru Injil Shirley Turangan, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, mari kita terus saling mendoakan, saling menguatkan. Dan kita bersama-sama belajar setia, bertekun di dalam pertandingan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar dan melupakan firman Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, khususnya mereka yang masih menunggu kesembuhan dari sakit COVID-19. Ya Tuhan, Kau sendiri yang mengasihani keponakan Pak Humphrey, Audrey, dan suaminya dan anak-anaknya yang masih menunggu kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan, Kau tumpangkan tangan-Mu. Kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah-Mu yang menyucikan dosa. Kuasa darah-Mu juga menyembuhkan sakit penyakit mereka. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk mertua perempuan dari Audrey yang juga sakit COVID. Tuhan, Kau kasihani dia. Engkau juga menumpangkan tangan-Mu dan menyembuhkan dia. Di dalam kesedihannya, kelemahannya, ya Tuhan, Kau kuatkan dan kasihani. Curahkanlah mujizat-Mu bagi dia. Juga kami berdoa untuk Dr. Regi Levzan di Manado, adik ipar dari saudari Sylvia Franz. Tuhan, dia juga menunggu kesembuhan daripada-Mu. Kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan-Mu dan jamahlah dia Tuhan dengan kuasa yang ajaib. Saat ini kami juga berdoa untuk semua kawan-kawan lain dan famili Handai Tolan yang ada di Indonesia, Tuhan, yang juga sakit, yang lemah tubuh. Ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka satu persatu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia secara keseluruhan. Tuhan, Kau memberkati pemulihan dari wabah COVID-19. Tuhan, Kau sendiri yang menolong, memberkati tim dokter, nurse, dan mereka yang bekerja di barisan depan ya Tuhan, yang menangani semua proses pemulihan ini. Tuhan, Kau sendiri yang menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Program vaksinasi nasional ya Tuhan, yang dijalankan di sana pun boleh berhasil dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga dan famili kami di sana yang sudah mengenal Tuhan. Biarlah mereka setia di dalam Tuhan. Lindungi mereka dan pelihara mereka Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan selamatkan mereka satu persatu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa secara khusus untuk Bapak Surya Supeno besan dari Ciolin yang sedang dirawat di Rumah Sakit Cedar Sinai. Ya Tuhan, Kau juga mengasihani dia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, berkati tim dokter yang menyelidiki penyakitnya secara detail dan akan menangani dengan hikmat dan kuasa kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan, curahkanlah mujizat-Mu. Kami saat ini bersyukur ya Tuhan untuk saudari Cirita, sebab kami dengar kabar punggungnya tidak perlu dioperasi menurut dokter. Dia boleh disembuhkan dan dipulihkan. Kami ingin memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, sebab kuasa-Mu nyata. Pulihkan dia secara sempurna, agar dia lebih setia dalam ibadah dan melayani Tuhan. Hidup menjadi berkat untuk orang lain. Kami terus doakan Jane Atmojoyo juga dalam pemulihan. Tuhan, kasihani jantungnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu dan pulihkan dia dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, dan waktu-Mu yang paling tepat ya Tuhan. Tuhan juga menolong Tony Harahap yang juga dalam pemulihan dan terapi yang dilakukan
entahkah akupuntur atau terapi-terapi lainnya, berilah dia kepulihan yang sempurna ya Tuhan. Kami bersyukur untuk remaja kami Arthur Palar yang Tuhan sudah sembuhkan dia. Kami terus berdoa untuk pemulihan yang sempurna. Berkati studinya agar berjalan dengan baik dan sukses. Kami bersyukur Tuhan untuk beberapa subjek yang sudah diselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang dalam pemulihan. Tolong Wan agar lututnya boleh pulih secara sempurna. Dan bulan depan ya Tuhan dia akan masuk kerja. Tuhan tolong berikan kekuatan ekstra dan kesehatan yang sempurna. Berkati saudara Budi Sayogyo yang harus setiap hari minum obat kimo. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu. Berkati obat yang diminum, sembuhkan kanker dia Tuhan, agar dia boleh kembali lagi beribadah, melayani Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Nina Panginda Tuhan, Kau juga tahu kelemahannya ada di mana. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau jamah dia Tuhan. Kuatkan dia walaupun dalam kelemahan dia tetap boleh membawa sukacita, membawa berkat untuk orang lain, melayani Tuhan dengan setia. Kami berdoa untuk saudara Irma, Tuhan tolong supaya imun sistemnya yang lemah boleh dikuatkan, disehatkan kembali, dan boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Jamahlah dia dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Juga banyak rekan-rekan lain yang dalam lemah tubuh, dalam sakit yang tidak kami sebutkan satu persatu, atau yang tidak mau disebutkan. Tuhan, Engkau kasihani mereka, Engkau menjamah mereka, menumpangkan tangan-Mu. Ada yang sedang menjalani kemoterapi, ada yang tidak bisa tidur, ada yang sakit-sakit lainnya. Tuhan, Engkau tahu, Tuhan jamahlah mereka. Kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu yang sudah menyucikan dosa kami. Kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu Tuhan. Kau berjanji akan menyembuhkan semua sakit penyakit saudara-saudara kami. Saat ini kami berdoa untuk para senior kami. Tuhan menolong Om Paul Wardana, berikan dia kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Boleh terus mengkoordinir Evergreen dengan sebaik-baiknya. Para senior kami boleh diberkati melalui pelayanan medsos dan pelayanan doa. Kami doakan Tante Lena Wardana. Tuhan kuatkan kakinya yang lemah, gejala Alzheimer-nya. Tuhan tambahkan dia daya ingat. Tuhan berkati obat yang diminum, berikan nafsu makan, istirahat yang baik. Sehari demi sehari, dia menikmati anugerah dan kasih setia-Mu yang baru. Kami berdoa untuk Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Cimeling, Irene, dan mereka yang hidup dalam kesendirian mereka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, ingatkan mereka firman-Mu dan janji-Mu yang sungguh-sungguh membawa penghiburan. Tuhan memberkati mereka baik makan, baik minum, aktivitas lain. Tuhan, mereka boleh menikmati anugerah-Mu sehari demi sehari. Ya Tuhan, jika Engkau memberi mereka panjang umur, Tuhan, berikanlah sukacita. Berikanlah kekuatan yang baru. Dan mereka boleh terus melayani melalui doa mereka, mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa untuk Om Andi dan Tante Janet. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, khususnya Om Andi dengan segala kelemahannya. Tuhan kasihani dia. Tuhan memberkati Om Budi Pualamsah dengan kaki yang kuat, dengan semangat baru. Setiap minggu dia rindu boleh beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan memberkati Om Caihi dan Ciswat, berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita, juga hikmat di dalam memimpin Andre, dan berkatilah masa depannya Tuhan. Kami doakan Ko Chun Hong dan Ci Eti dalam perjalanan liburan. Tuhan berikan kekuatan, sukacita, dan hati yang beribadah dan mengasihi Tuhan. Kami juga menyerahkan semua senior-senior lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Ya Tuhan, biarlah mereka menikmati sehari demi sehari dengan kasih setia-Mu yang besar. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Tuhan, berikanlah kekompakan, kesehatian, kesehatan. Jauhkan dari semua mara bahaya dan virus sakit penyakit. Tuhan, tolong supaya setiap jemaat Tuhan boleh menjaga semangat persaudaraan, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan, dan Tuhan tambahkan sukacita di dalam mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan, khususnya para pelayan-pelayan kami. Tuhan beri semangat yang baru. Tuhan beri motivasi dan tujuan yang baru. Tuhan memberkati pelayanan mereka sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dan boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Baik secara live di gereja maupun secara online lewat YouTube channel. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Amerika, untuk program vaksinasi nasional, untuk kestabilan politik, ekonomi, dan keamanan. Tuhan tolong kasihanilah, supaya ada kebangunan rohani dan kebangunan moral di negeri ini. Khususnya para liberal, mereka boleh bertobat dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati politik luar negeri Amerika, agar boleh menjadi berkat untuk banyak negara yang lemah. Khususnya kami berdoa untuk konflik di Afghanistan yang belum selesai. Tuhan kasihanilah, biar banyak rakyat dan penduduk yang tidak bersalah tidak menjadi korban ya Tuhan. Kami doa untuk pekerjaan pekabaran Injil di seluruh dunia ini ya Tuhan. Entahkah melalui medsos, melalui literatur, melalui radio, pembagian Alkitab, acara penginjilan, lewat gereja, lewat orang-orang Kristen secara pribadi, dan semua metode-metode lainnya. Ya Tuhan, biarlah Injil Tuhan, kabar keselamatan, boleh disebarluaskan kepada sebanyak mungkin manusia. Di masa wabah COVID yang belum selesai ini ya Tuhan, justru banyak orang boleh sadar dan mengingat Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sejati, boleh beriman dan percaya kepada Tuhan. Berkatilah hamba-hambamu yang melayani di mana-mana, khususnya para misionari yang melayani di negara-negara yang sulit, negara-negara yang anti kekristenan, negara-negara yang terancam bahaya setiap hari. Tuhan kasihani mereka, lindungi nyawa mereka Tuhan, pelihara mereka, dan berkati pekerjaan pekabaran Injil yang mereka lakukan, agar di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan ada banyak jiwa yang boleh mengenal Kristus Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang sejati. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap saudara yang mengikuti acara persekutuan ini secara online dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dengarkanlah doa anak-anak-Mu satu persatu. Entahkah masalah keluarga, masalah relasi, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah teman hidup, masalah status, masalah sekolah, masalah apapun yang dibawa kepada Tuhan, sakit, penyakit, kelemahan, kesedihan, pergumulan, konflik, stres, dan depresi, dan apapun ya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan dan memperbaharui anak-Mu satu persatu. Dengarkanlah doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya penolong kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu, tetap ada ibadah Minggu secara live di gereja. Guru Injil Shirley Turangan akan membawakan firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang kurang sehat, yang sakit, atau yang tidak bisa mengikuti ibadah pagi, tetap bisa mengikuti ibadah online hari Minggu pukul 6 sore. Jikalau YouTube lancar, pukul 5 sore sudah bisa ditayangkan. Terimalah salam kami dari Yellowstone Park, Montana. Tuhan memberkati saudara.